Miftah ngamuk di mimbar dakwah karena capresnya kalah debat. Netizen ini langsung selepet. Namanya debat bukan curhat. Maka melalui mimbar malam hari di Ngawi saya sampaikan kepada calon presiden yang berdebat tadi malam. Monggo kami debat kalian tadi malam tidak mutu. Aku aneh ngomong. Mbok yo sing gentle, debat itu menyampaikan program, bukan menjelek-jelekkan personal orang. Izin mengomentari ya Gus Miftah yang terhormat, yang sangat terhormat. Jadi gini loh Gus, kalau Anda duduk di atas mimbar itu dengan maksud dakwah, ya pakailah kesempatan itu untuk dakwah, begitu loh. Kalau di atas mimbar itu digunakan untuk marah-marah, meluapkan kecewaan atas dasar capresmu kalah debat, itu yang gak masuk akal toh Gus. Gunakanlah mimbar itu untuk dakwah yang adem, yang ayem, begitu loh. Jangan diplesetkan, jangan dimanfaatkan untuk meluapkan kekesalan di depan publik karena capresmu kalah. Kalau kayak gitu, lambemu itu lo juga nggak mutu, Gus. Ya mohon maaf aja lo ya. Lah apa mbok pikir Anda marah-marah di atas mimbar itu juga bermutu? Ya sama ae. Anda juga nggak bermutu. Kalau emang mau marah dalam konteks politik, ya jangan di atas mimbar. Dipisahkan, begitu loh. Mau sing gentle gitu loh Gus. Kalau mau bahas politik, itu nyari yang panggungnya untuk politik. Kalau jenengan sekarang di atas mimbar untuk dakwah, ya dakwah ho. Sing adem, sing ayam, begitu loh. Aku ya wani nanggepi sampean koyok ngene. Nyapo? Lagi pula di debat kemarin, itu dua lawannya Prabowo tidak menjelek-jelekkan Prabowo kok Gus. Itu kan tanya, seperti contohnya Ganjar tanya ke Prabowo, kenapa anggaran pertahanan, Menteri Pertahanan itu setiap tahun naik, tapi performa militer, performa TNI itu turun, indeksnya turun Gus, gitu loh. Lah terus Prabowo bukan menjawab sesuai apa yang ditanyakan oleh Ganjar, tapi malah membawa-bawa pesawat bekas. Lah apa urusannya, begitu loh. Lah kalau Prabowo aja gagal menjawab pertanyaan lawannya, kalau publik menganggap jawaban Prabowo itu nggak masuk akal, ya masuk iya jadi salahnya Ganjar atau Anies, itu kan nggak masuk akal. Kenapa nggak menyalahkan capresmu dewe? Kenapa gagal menjawab pertanyaan? Kenapa gagal menjelaskan kepada publik sesuai pertanyaan lawannya, begitu loh. Kalau emang Anda menganggap Prabowo dijelek-jelekkan, ya maaf, mungkin Anda harus buka kacamata hitam Anda, dan semuanya itu nggak kelihatan hitam di mata Anda, begitu loh. Dan juga saya mau ingetin, forum itu memang untuk debat Gus, tahu debat kan? Kalau jawab apa nggak pas ya pasti ditanyakan lagi, begitu loh. Kalau emang sampean itu nggak rela Prabowo di debat, Anda usul ke KPU, ganti aja konsep debat capres itu, diganti konsepnya, jadi gibah capres atau curhat capres gitu loh. Jenengan berani nggak usul ke KPU, ganti konsepnya itu, jangan debat, curhat aja gitu loh, biar enak. Jenengan nih loh Gus, kemana-mana buangga petentang-petenteng, bawa gelar Gus, buangga sama ilmu agamanya, buangga pernah diundang presiden, capresnya kalah debat ngamuk-ngamuk di atas mimbar, gak yopo. Anaknya petani mau jadi petani, seperti di Jerman di mana-mana. Dia kerja di ladang sore, dia naik mobil, dia ke disko malam-malam. Halo Pak Prabowo, yakin nih kalimat ini keluar dari mulut seorang calon pemimpin Indonesia? Pak Prabowo inginkan petani Indonesia seperti di Jerman, yang paginya bertani, malamnya pergi ke diskotik. Aduh, Bapak ini memang selangganannya blunder ya. Bapak itu calon presiden loh, masa kasih statementnya gini amat sih Pak? Yang nalar-nalar aja dong Pak. Secara kultur aja nih ya Pak, udah berbeda jauh antara Indonesia dan Jerman, antara Asia dan Barat. Pak, kalau mau janji itu ya mbok yang nalar dikit gitu loh. Masa calon pemimpin negeri begini sih kualitasnya? Apa yang diinginkan Prabowo, menjaga etik, etika, dan tata krama. Coba lihat, ya itu Gus Miftah atau bukan gitu ya, silahkan komen. Ya, jadi lagi-lagi apa yang dilakukan oleh pendukung Prabowo ini justru ya menjerumuskan Prabowo. Ya, ngemeng-ngemeng, jangan marah, jangan gampang marah ya. Ya, supaya nggak darah tinggi ya, merdeka. Nah, ini salah satu orang yang mengatakan Pak Anies nggak punya etika ini. Katanya Pak Anies nggak punya etika, sudah didukung Prabowo 2017 jadi gubernur. Agar teman-teman tahu aja ya, Prabowo itu udah 3 kali kalah dari cawapres sampai capres. Udah 15 tahun kalah.
Nah, sekarang nyalon yang keempat itu masih mau nyalon itu. 4 kali nyalon itu tanda-tandanya orang bukan ikhlas lagi itu. Itu tandanya orang udah berburu kekuasaan itu. Saya yakin teman-teman pernah nengok orang makan kayak gini di mana nih. Biasanya tempatnya agak keras gitu lah sambil ngopi itu. Emang kayak gitu katinya ke atas makan itu lututnya. Kemarin orang ini tidak salah ditolak nih di WA kali. Jawabannya apa? Apa hubunganku dengan capres? Nah, ternyata dia di belakang Prabowo waktu debat itu. Kan munafik namanya tuh. Ini yang mengaku beretika nih. Padahal makannya ya lututnya ke atas itu. Ya, jangan ditiru ya teman-teman ya. Memang undang-undang untuk mengatur lutut makan di atas itu nggak ada. Tapi ya adab kita sebagai orang timur itu udah budaya. Apabila makan di tempat umum dan depan orang banyak gitu loh. Saya penasaran juga nih teman-teman. Itu kecamatan nggak pernah dilepas itu kenapa ya? Coba di komen teman.